lagi bersama saya Susan Hujan. Bukan hal yang mudah bagi Anda yang terbiasa beraktivitas di luar rumah, namun di musim pandemi seperti ini disarankan untuk stay at home alias di rumah saja. Dibutuhkan suatu adaptasi baru untuk kita bisa menjalani hari-hari di rumah dengan menyenangkan. Dan bukan tidak mungkin, kejenuhan serta suntuk pun bisa menghampiri kita semua. Lalu bagaimana jika Anda mulai merasa bosan di rumah dan tidak tahu mau ngapain? Saya akan share mengenai pengalaman saya agar kita tidak merasa jenuh selama musim pandemi di rumah saja, yaitu 8 tips agar tetap produktif selama masa pandemi. Apa saja? Pantengin terus channel ini. Tips yang pertama yaitu silaturahmi online. Silaturahmi merupakan jalan pembuka rezeki, dan saya percaya memang benar adanya. Di rumah saja bukan berarti kita tidak bisa menjalani silaturahmi. Kita tetap bisa menjaga silaturahmi, namun secara online. Kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada, yaitu memanfaatkan fitur video call di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan kabar kepada orang tua misalnya di kampung halaman, atau kita bisa bertukar informasi mengenai pekerjaan, mengenai kesehatan, dan update info terkini mengenai COVID-19, baik itu bersama teman, sahabat, dan juga pada guru-guru kita. Bagi Anda sebagai seorang pelajar, Anda bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan kecanggihan teknologi inilah Anda bisa belajar secara online atau daring. Anda juga bisa menggunakan aplikasi YouTube untuk belajar kelas online. Kemudian untuk pekerja kantoran, Anda bisa melakukan meeting secara online bersama pimpinan perusahaan Anda menggunakan video online teleconference bersama Timelink. Juga bagi Anda yang ingin meet up atau reuni bersama teman SD, SMP, SMA, bahkan teman kuliah, Anda bisa menggunakan kecanggihan teknologi, yaitu fitur video call di WhatsApp, fitur video call di Instagram, kemudian Skype. Nah, begitu banyak bukan fitur yang menyajikan kecanggihan teknologi untuk berkomunikasi online. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita bisa menjalin silaturahmi kapan saja dan di mana saja, termasuk di dalam rumah selama masa pandemi. Anda tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Tips yang kedua yaitu bisnis online. Selama musim pandemi ini banyak yang dilakukan serba online. Mulai dari belajar online, shopping online, transportasi online, GoFood online, mencari jodoh secara online, bahkan sampai bisnis pun dilakukan secara online. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, baik itu efisiensi waktu, tenaga, bahkan efisiensi biaya. Anda bisa mulai melakukan bisnis online mulai dari hal yang terkecil, dan siapa tahu di kemudian hari produk Anda akan booming dan laku di pasaran. Tips yang ketiga yaitu me time. Dengan adanya istilah di rumah saja, mungkin sudah saatnya buat kita untuk melakukan perawatan dan kulit wajah secara mandiri di dalam rumah. Anda bisa coba melakukan eksperimen untuk riasan natural di rumah. Bagaimana sih? Explore saja. Kemudian Anda juga bisa mencoba resep-resep masakan baru dengan si buah hati atau keluarga Anda di rumah. Coba saja, pasti kejenuhan itu akan hilang dengan sendirinya. Tips yang keempat yaitu mempercantik rumah. Selama musim pandemi, di rumah saja dapat memberikan peluang-peluang baru dan bereksperimen. Seperti apa? Kita bisa mendekor ulang barang-barang yang ada di rumah kita. Kita bisa melakukannya bersama pasangan, bahkan kita bisa melakukannya bersama si buah hati. Itu lebih seru dan mengasyikkan. Ya, walaupun berantakan, tapi itu lebih dapat mengusir kejenuhan, dan asyik-asyik saja kita bisa lakukan. Juga kita bisa membersihkan atau memilih baju yang ada di lemari yang sudah tidak terpakai. Kita bisa mensortirnya dan kita bisa memberikan kepada yang membutuhkan. Bagaimana? Asyik kan? Tips yang kelima yaitu virtual traveling. Bagi Anda yang terbiasa mengajak buah hati dan keluarga Anda berwisata atau berkreasi ke suatu tempat, namun di musim pandemi ini Anda harus urungkan niat Anda dulu ya. Karena untuk menjaga kesehatan
kita semua dari virus yang mematikan itu. Apakah itu virtual traveling? Virtual traveling itu adalah wisata virtual. Jadi Anda masih bisa tetap berwisata, namun Anda tidak harus mengunjungi tempat wisata tersebut. Dengan bermodalkan gawai atau handphone dan kualitas internet yang stabil, Anda sudah bisa menjelajah ke tempat-tempat wisata tanpa harus mengunjungi lokasi tersebut. Bagaimana caranya? Anda bisa mengakses wisata virtual di link deskripsi yang saya bagikan ya. Pada wisata virtual ini, para travel agent dan pemilik wisata virtual, mereka berlomba-lomba bagaimana caranya agar tetap bertahan di musim pandemi ini. Maka dari itu mereka menciptakan wisata virtual yang Anda bisa menikmati tempat tersebut tanpa harus mengunjungi lokasinya. Menarik bukan? Banyak juga aplikasi online serta e-commerce yang menyediakan wisata virtual. Tinggal Anda pilih saja, cek di link deskripsi. Tips yang keenam yaitu membuat konten. Jika kejenuhan mulai mendatangi Anda bisa menggunakan trik ini untuk mengusir kejenuhan, dan ini bernilai positif loh, yaitu membuat konten, baik itu konten vlog maupun blog. Anda bisa membuat konten pribadi atau untuk umum yang bernilai positif untuk kemudian Anda share di media sosial. Seperti halnya saya selalu semangat untuk memberikan konten-konten positif di vlog saya walaupun subscriber saya belum banyak. Untuk apa? Untuk mengusir kejenuhan dan agar kita tetap produktif di masa pandemi. Dicoba ya. Tips yang ketujuh yaitu berolahraga. Rutinkan di setiap harinya untuk berolahraga walaupun hanya berjalan kaki 15-20 menit ya di setiap harinya, agar kita tetap sehat di musim pandemi ini dan imunitas kita tetap terjaga. Nah, ini dia tips yang terakhir dari saya. Tips yang ke-8 yaitu memperbanyak kualitas ibadah. Dengan adanya COVID-19, kita bisa ambil hikmahnya dari peristiwa ini, yaitu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita punya banyak waktu luang di rumah ya, kita bisa minta perlindungan lebih kepada Allah dan agar diberi kesehatan, kekuatan, dan dilindungi dari virus atau berbagai macam penyakit. Teman-teman, nah itu dia 8 tips dari saya agar tetap produktif di masa pandemi. Semoga dapat menginspirasi Anda semua ya. Dan saya berharap video ini bisa bercerita bahwa Indonesia pernah berduka tahun 2020 karena adanya COVID-19. Terima kasih yang sudah menonton dan pantengin terus channel Susan Nurjanah dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.